Jadi selain ini karena penipuan, secara bisnis ini nggak masuk akal, kemudian nggak ada legalitas hukumnya. Bagi saya ini nanggung sekali sebenarnya begitu. Kalau mau nipu orang, kalau mau nipu tuh jangan nanggung gitu. Misalkan promosinya tuh jangan lebih mahal dikit, enggak, langsung bilang aja bahwa kalau belanja di 212 Mart dipastikan masuk surga. Itu tuh. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang dulu pernah dimabuk cinta, tapi kemudian di tengah jalan ribut soal harta. Itulah realitas kehidupan kita semua. Jadi di Kalimantan Timur sana, ada 400 orang yang merasa ditipu oleh 212 Mart. Jadi ceritanya pada tahun 2018 lalu, atau beberapa bulan setelah demo-demo itu, demo 212 kan 2017 akhir ya, mereka galang uang, galang dana sampai 2 miliar rupiah dari 400 orang ini. Kemudian uang ini digunakan untuk buka usaha dengan nama 212 Mart. 212 Mart. Jadi setelah mereka bikin galang dana itu, pada Oktober 2020 lalu, beberapa bulan sebelum ini, itu karyawannya nggak digaji, sewa rukonya nggak dibayar, listriknya nggak dibayar, PDAM-nya nggak dibayar. Sementara produk-produk di dalam 212 Mart-nya habis terjual. Yang entah terjual, entah diambil, nggak ngerti. Pokoknya habis tuh. Dan kemudian mereka jadi sadar bahwa mereka sedang ditipu. 400 orang ini baru sadar kalau mereka ini ditipu. Padahal sebenarnya sejak awal mereka emang udah ditipu gitu. Rizik itu kan nipu banget. Bilangnya mau ceramah padahal provokasi. Bilangnya mau maulid Nabi padahal bicaranya soal lonte. Gimana ceritanya? Itu kan penipuan gitu. Ngakunya ulama padahal narapidana. Ulama keluar masuk penjara gitu ya. Tapi karena umatnya mungkin lebih bego, lebih nggak tahu gitu, baru sadar sekarang gitu. Padahal orang kalau ditipu tuh sebulan 2 bulan udah nyadar gitu. Kalau saya sejak awal udah tahu bahwa usaha ini nggak mungkin berjalan gitu. Karena apa? Karena nggak masuk akal gitu. Minimarket yang lain seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, semuanya itu pakai artis-artis yang kece gitu, yang ganteng, yang cantik. Katakanlah Raffi Ahmad, Nagita, Via Valen, macam-macam gitu. Ini 212 Mart, iklannya Haikal Hasan. Haikal Hasan loh. Mau disamakan sama Raffi ya nggak sebanding lah gitu. Terus kemudian kalau yang lain itu kan promosinya ini diskon, di sini murah gitu. Makanya itu dijadikan sebagai ajang promosi. Sementara Haikal Hasan sejak awal promosinya ini lebih mahal dikit, mahal 100-200 perak nggak apa-apa demi kebangkitan umat. Strategi macam apa ini ya? Strategi macam apa ini? Orang mau jualan itu harusnya yang diunggulkan ya murahnya, kualitasnya, bukan malah mengunggulkan kemahalannya lebih mahal dari yang lain padahal fasilitasnya sama. Jangan gitu. Lagian kalau di tempat lain, di Alfamart, Indomaret itu kan kasirnya cantik-cantik, mbak-mbaknya itu kan, dan selalu mengucapkan selamat malam mas. Nih, sementara di 212 Mart orangnya ya gosong-gosong karena habis demo gitu. Ya gimana, emang minimarketnya tukang demo gitu. Udahlah nggak enak dilihat, AC-nya nggak dingin, cahayanya nggak terang, terus harganya lebih mahal. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Dari awal emang udah nggak profesional, udah nggak masuk akal. Kemudian belakangan kita tahu bahwa antara investor, antara penyumbang dana sama pengelola, itu ternyata nggak ada kesepakatan, nggak ada perjanjian gitu. Ini gila gitu. Kita aja kalau pinjem uang 1 juta, 2 juta, itu ada perjanjiannya loh. Janji sebulan lagi mau bayar gitu kan. Ya meskipun nggak tertulis. Ini investasi. Investasi macam apa yang nggak ada perjanjiannya? Investasi macam apa ini? Investasi akhirat mungkin deh. Jadi secara bisnis itu udah jelas nggak masuk akal dan ini nggak akan berkembang. Mau lihat targetnya apa? Targetnya itu kan masyarakat Indonesia dengan 270 juta orang. Sementara mereka mau memposisikan diri sebagai orang yang eksklusif. Mereka merasa besar, merasa mewakili semua umat Islam di Indonesia karena hanya bisa demo 1 juta orang di Jakarta. Padahal 1 juta itu dibanding 270 juta itu kecil sekali, minoritas Anda ini gitu. Kalau Anda mau menyasar orang NU misalkan, NU udah punya minimarket sendiri, mereka punya
toko sendiri, ya mereka nggak mau lah belanja di kalian gitu, ngapain? Karena mending belanja di tempat sendiri gitu. Kalau mau menyasar menengah ke atas, itu orang-orang yang rasional, orang-orang yang memikirkan fasilitas yang nyaman, parkirnya yang enak, tempatnya yang nyaman, dan harganya murah. Kalau Anda nggak punya semua itu, ya ngapain? Nggak ada gitu. Dan mereka ini bukan orang-orang yang fanatik dengan agama gitu. Kalau mau menyasar orang yang menengah ke bawah, yang mungkin bisa lebih loyal terhadap loyal terhadap FPI dan umatnya itu begitu. Itu kan yang penting harganya gitu. Harganya harus lebih murah. Kalau harganya lebih mahal, siapa yang mau beli gitu. Jadi secara target ini udah nggak ada targetnya gitu, nggak jelas targetnya. Kemudian secara namanya 212. Ini siapa yang mau beli sih? 212 itu kan identik dengan Wiro Sableng gitu kan. Kemudian identik dengan demo, tukang demo. Kemudian mau dipromosikan, dibrandingkan dengan minimarket. Ngapain Anda belanja di minimarket tukang demo gitu? Ya, ini memang, dan memang pada akhirnya bahwa kemudian masyarakat itu sadar, umat itu sadar, mungkin akhirnya mereka menyadari bahwa uang itu nggak ada agamanya gitu. Uang itu nggak ada agamanya. Jadi selain ini karena penipuan, secara bisnis ini nggak masuk akal, kemudian nggak ada legalitas hukumnya. Bagi saya ini nanggung sekali sebenarnya begitu. Kalau mau nipu orang, kalau mau nipu tuh jangan nanggung gitu. Misalkan promosinya tuh jangan lebih mahal dikit, enggak, langsung bilang aja bahwa kalau belanja di 212 Mart dipastikan masuk surga. Itu tuh. Mungkin orang mau belanja ya, tapi mungkin ya. Mungkin orang yang punya uang gitu kan, mau punya uang lebih, atau dikasih promosi yang lebih legend, yang lebih familiar dengan kita gitu ya. Belanja di 212 Mart. Kalau nggak belanja di sini, nggak disolatin kalau mati. Itu legend itu. Legend. Jadi, tapi saya akhirnya sadar gitu, setelah baca-baca dari banyak referensi, saya akhirnya menyadari bahwa mereka ini memang baru sadar itu terlambat. Gitu. Sadarnya baru sekarang, protesnya baru sekarang, karena sudah nggak ada pegangan gitu. Kalau dulu sebelum ini, itu kan Rizik masih berjaya begitu, masih bisa provokasi. Jadi mereka tuh yakin ngasih uang terus begitu ya, nggak merasa ditipu, meskipun tokonya tuh sepi terus, nggak merasa ditipu, karena kalaupun ada masalah, mereka mikir mereka bisa ngadu ke Rizik. Ini pola pikir mereka gitu. Mungkin kalau sudah ngadep Rizik dikasih kunci surga, wah lumayan kan. Investasi 10 juta, 20 juta dapat surga, lumayan gitu. Kemudian ini kenapa kemudian ada protes hari ini baru terjadi? Karena semuanya udah ditangkap, Rizik ditangkap, Munarman ditangkap. Jadi mereka udah stres gitu. Tokonya tutup, pentolannya ditangkap, terus mereka mau ngadu ke siapa? Nggak ada. Ujung-ujungnya ngadu siapa? Ngadu ke polisi. Polisi yang mereka anggap zolim, yang mereka anggap anti rezim dan seterusnya, dijadikan jalan keluar gitu. Ini udah benar-benar gak masuk akal. Tapi bagi saya pada intinya kan kasus ini harus diselesaikan, harus diinvestigasi lebih jauh gitu. Karena ada dua kejadian. Di satu sisi ada penipuan luar biasa dengan skema galang-galang donasi, galang dana yang begitu besar begitu, dan nggak tahu ujungnya mau kemana gitu. Sama seperti galangan donasi kapal selam ya, kan udah terkumpul 3 miliar berapa miliar katanya. Itu kan TNI nggak mau gitu. Terus uangnya kemana? Ditilep sendiri pasti. Sama kayak ini nih, 212 ini udah terkumpul uang banyak begitu. Ini penyalurannya kemana? Sementara di sisi lain ada cerita bahwa Rizik 3 tahun di Arab Saudi tanpa bekerja bisa hidup mewah. 3 tahun. Itu uangnya dari mana? Ya katakanlah dari Fadlizon, dari Prabowo, dari Tommy Soeharto yang datang berkunjung ke Rizik ke sana. Mungkin mereka bayar, mungkin ya. Ya masa enggak sih? Terus kemudian apakah mungkin ada kaitannya dengan ini, dengan 2124 ini? Karena bisa jadi uang 2124 ini dijadikan logistik untuk membiayai Rizik selama di Arab Saudi selama 3 tahun itu. Bisa gitu. Apa yang nggak bisa? Lawang mereka kan selama ini ketika kita tanya gitu, sebelum Rizik masih di Arab gitu, ketika tanya, gimana ceritanya Rizik bisa hidup 3 tahun di Arab Saudi? Sementara dia nggak kerja, keluarganya hidup mewah, gimana ceritanya? Terus mereka bilang apa? Ya kita umat itu sumbangan, ya umat itu punya usaha, punya 212 dan seterusnya. Itu jawabannya. Dan sekarang 212 penipuan, uangnya nggak jelas kemana, kemudian
barang-barangnya sudah habis hilang, dan itu perlu investigasi lebih jauh gitu. Apakah ada kemungkinan uang itu digunakan untuk bayar Rizik? Dan orang-orang yang kabur ini, yang ngikutin jejak Rizik itu harus segera ditangkap para pengurusnya ini ya, karena sudah meresahkan sekali gitu. Kasihan umat itu. Ya meskipun saya nggak setuju dengan 212 gitu ya. Kasihan juga tapi akhirnya, karena ini soal uang. Dan itu barang yang paling penting di dunia ini gitu ya. Ya soal agama, soal keyakinan dan seterusnya itu ya kita sama-sama belajar. Tapi soal uang, ini nggak ada saudaranya, nggak ada agamanya. Kalau kita butuh, itu harganya sama gitu. Jadi semoga dengan kejadian ini kita jadi lebih waras ke depannya, lebih rasional. Karena kalau sebelumnya mereka bilang jangan belanja di toko Cina, toko Yahudi, toko kafir dan seterusnya, padahal mereknya sama gitu. Misalkan kita beli kecap gitu. Beli kecap apalah merek A gitu. Di 212 Mart harganya 7.000. Kemudian di tempat lain harganya 5.000. Mereknya sama, logo halalnya sama. Kira-kira kita mau beli di 212 enggak? Ya enggak lah. Beli di tempat yang lebih murah gitu. Meskipun orangnya yang punya ya Cina, yang kafir, terserah lah. Pokoknya sama kok, yang kita makan kan kecapnya gitu, bukan agamanya. Jadi pada akhirnya saya berpesan kepada teman-teman 212, Rizik, Munarman sudah ditangkap. Mungkin setelah ini Haikal Hasan juga mau ditangkap karena dia adalah aktor atau artis yang menyebarkan promosi-promosi 212 Mart gitu. Harus diinvestigasi, harus dipanggil. Dan pengurus-pengurusnya ada Agim, ada Yusuf Martak, mau yang macam-macam itu juga harus dipanggil apakah mereka ini terlibat begitu. Dan kita harus bereskan kasus ini supaya menjadi sebagai pelajaran bagi seluruh umat 212. Ya kalau di luar umat 212 kayak NU, Muhammadiyah udah tahu bahwa ini penipuan, udah sejak awal mereka tahu gitu. Tapi buat 212 ini meskipun cuma minoritas, meskipun cuma 1 juta orang gitu ya, tapi penting juga untuk kita kasih tahu edukasi agar ke depan mereka nggak mudah lagi ditipu oleh narasi-narasi kebangkitan umat, kebangkitan khilafah. Mau khilafah padahal yang dijadikan khalifah narapidana. Khalifah kok narapidana. Begitulah kura-kura.